Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Batam TV. Bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program Batam Properti bersama Batam Televisi. Nah, program ini merupakan sebuah program yang mengupas tentang perkembangan dunia properti di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, pemirsa. Lalu apa saja properti terbaik yang hadir di Kota Batam di penghujung tahun 2024 ini, dan bagaimana tren dunia properti untuk tahun 2025 mendatang, mulai dari pemilihan lokasi, pilihan gaya, ragam pilihan perumahan di Kota Batam. Dan untuk itu pemirsa Batam TV, di studio Batam TV saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Cici yang merupakan manajer marketing PT Cipta Tama Gria Prima atau Cipta Group Batam. Dan kali ini kita akan mengangkat tema terkait pilihan lokasi, pilihan gaya, ragam pilihan perumahan di Kota Batam. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Bapak Cici, yang merupakan manajer marketing dari PT Cipta Tama Gria Prima, pemirsa. Baik, selamat siang Pak Cici. Selamat siang Pak. Pak Cici, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Batam Televisi kali ini. Mungkin bisa disapa sedikit Pak, pemirsa di rumah gitu. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Selamat siang khusus bagi pemirsa Batam TV. Baik, makasih Pak Cici. Nanti mungkin Bapak bisa berbagi dengan pemirsa di rumah bagaimana perkembangan dan tren dunia properti di Kota Batam, dan ini bisa membuka mata pemirsa juga untuk bijak dalam memilih perumahan yang ada di Kota Batam saat ini, dan tren-trennya seperti apa dengan pilihan gaya yang disediakan terutama dari Cipta Group ini Pak ya. Baik. Nah, mungkin Pak Cici sendiri Pak, Pak Cici bergabung di Cipta Group sendiri itu sudah sejak kapan Pak gitu? Kalau saya bergabung di Cipta itu dari tahun 2013. 2013. Jadi udah hampir 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Tapi kalau khusus untuk di Cipta di Kota Batam sendiri seperti apa Pak pengalamannya Pak? Kalau pengalaman di Cipta, di properti di Batam itu, boleh katakan Batam itu untuk properti sangat seksi sekali ya. Jadi kalau dibanding dengan kota-kota lain yang setingkat dengan Batam, itu Batam untuk properti cukup menjanjikan. Itu sudah dimulai sejak kapan Pak? Mungkin di tahun ini yang cukup seksi menurut Bapak gitu, atau semenjak 3 tahun terakhir, atau seperti apa Pak gitu? Kalau Batam propertinya seksi sebelum 4 tahun yang lalu, jadi sebelum Covid. Sebelum Covid ya Pak ya. Berarti sebelum Covid ini properti di Batam ini sudah cukup menjanjikan Pak ya. Iya. Baik Pak, ini Bapak sebagai manajer marketing dari PT Cipta sendiri Pak, apa yang menjadi keunggulan utama dari Cipta Group ini dalam menawarkan perumahan unggulan yang ada di Kota Batam saat ini Pak? Gitu. Kalau kita bicara keunggulan daripada Cipta Group dalam menawarkan properti ke masyarakat di Batam, itu sudah pasti ada beberapa keunggulan yang kita miliki. Pertama, dari sisi lokasi. Lokasi itu kita banyak lokasi yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, pilihan orang dalam memilih properti pasti yang pertama sekali lokasi. Nah, disitulah kita mencari lokasi di mana lokasi yang bagus. Cipta ada di situ. Baik. Yang kedua, dari sisi varian produk. Varian produk Cipta itu menyajikan untuk masyarakat Batam itu perumahan menengah ke bawah. Kalau kita itu middle ya. Jadi kita dari perumahan kecil yang harga 200 jutaan sampai ke harga 4M. Itu ada di Cipta. Ada di Cipta. Jadi konsumen tinggal pilih tergantung sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Yang ketiga, kenapa kita ada beberapa keunggulan dibanding dengan yang lain? Karena kita harus memahami
apa pertimbangan orang untuk beli properti. Satu dari sisi lokasi, yaitu tadi. Yang kedua mengenai harga sesuai dengan kemampuan. Nah, disitulah kita mendapatkan resepnya. Makanya kita Cipta memberikan lokasi, boleh katakan setiap pojok Batam Cipta ada yang lagi dikembangkan perumahannya di sana. Artinya setiap kawasan di Kota Batam itu ada Cipta di situ, Pak, ya? Ada Cipta ada di situ. Nah, kalau untuk di tahun 2024 kali ini, Pak, atau 2025 mendatang nih. Nah, dari Cipta sendiri ini menawarkan lokasi-lokasi strategis di mana aja. Mungkin beberapa kecamatan yang ada di Kota Batam itu yang sangat potensial, mungkin daerah mana aja, Pak, gitu. Kalau untuk tahun 2005 atau ke depan 2025, Pak, ya. 2025 ya. Nah, kita akan launching itu ada beberapa proyek yang mau kita kembangkan. Pertama di daerah Tiban. Itu ada 2 lokasi yang sekaligus nanti akan kita kembangkan di awal tahun 2025. Baik. Terus di daerah Tembesi, itu kita juga akan launching di tahun 2025. Terus di daerah Batu Haji, kita juga ada lokasi di situ, akan segera kita kembangkan. Nah, mungkin kalau Tuhan mengizinkan, kita akan launching secara bersamaan. Serentak gitu, Pak, ya? Serentak. Di 2025 nanti. 2025. Nah, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, lokasi strategis di Tiban. Ini kalau kita bicara fasilitas mungkin atau jaraknya, Pak, mungkin dekat ke mana kalau di Tiban? Dekat, misalnya dekat ke rumah sakit, dekat ke pusat pendidikan gitu. Fokus Cipta biasanya itu kemana, Pak, gitu? Kalau lokasi yang kita kembangkan itu rata-rata di Batam itu pasti dekat dengan fasilitas pendidikan, area komersil mungkin, pasti dekat dengan fasilitas kesehatan. Nah, lokasi kita yang di Tiban, Ciptaland, itu kita sudah menyediakan lahan, bahkan sudah dibangun, yaitu fasilitas kesehatan, rumah puskesmas. Puskesmas di Ciptaland, Pak, di Ciptaland. Nah, kalau untuk pengembangan ke depan, Ciptaland itu masih kita kembangkan, masih punya tanah yang bisa kita kembangkan, yaitu tanah kosong ke pinggir lautnya masih ada. Artinya satu kawasan Ciptaland itu pengembangnya Ciptaland, Pak, grup Cipta sendiri. Grup Cipta. Dan ke depannya 2025 itu bakal lebih dikembangkan lagi untuk di kawasan Ciptaland yang ada di Tiban, Pak, ya. Betul. Dan saya pernah ke sana, itu sangat luas, Pak, gitu. Di tengahnya ada pasar dan mungkin ada pusat perbelanjaan juga nantinya, atau seperti apa, Pak? Jadi kalau di Ciptaland ini, kita luas yang kita kuasai itu ada 49 hektar. Nah, di sana kita kembangkan ada rumah, ada ruko, ada pasar, pasar tradisional. Nah, itu 3 komoditi itu yang kita kembangkan di Ciptaland. Nah, selain di Ciptaland, saya lihat juga pengembangan Ciptaland Group sendiri, Pak, Cipta Group sendiri, ini fokusnya di kawasan Tembesi, Pak, atau Transbarelang gitu. Itu kalau untuk Tembesi seperti apa? Perkembangan properti dari grup Cipta ini, Pak, gitu. Prospeknya seperti apa? Kalau kita lihat pengembangan untuk di Tembesi, kita sudah dari awal itu ada pengembangan perumahan kita yang namanya Taman Cipta Asri. Taman Cipta Asri Tembesi, Pak, ya? Tembesi. Itu udah kita kembangkan. Nah, sampai saat ini untuk daerah Tembesi kita masih mengembangkan yang itu udah sampai tahap 4 yang kita kembangkan dengan nama Greenview. Nah, itu yang lagi kita pasarkan sekarang untuk tipe 36, dan kita juga tampilkan ada 36 plus. 36 plus. Kalau bedanya 36 dengan 36 plus, kalau 36 plus ini bangunannya itu sudah kita kembangkan ke belakang. Jadi udah 51.
Terus kita juga udah kasih fasilitas, ada tamannya, ada dapurnya untuk tipe 36 plus. Tapi dari Cipta sendiri Pak, ini punya standar tersendiri Pak, kalau membangun sesuatu gitu. Jadi konsepnya harus segini, penghijauannya seperti ini, atau fasilitas apa saja yang biasa dikembangkan sama grup Cipta sendiri Pak gitu. Di perumahan-perumahan misalnya, biasanya dapat apa aja gitu Pak? Dalam pengembangan perumahan kan itu sudah ada aturannya ya dari pemerintah. Baik. Bahwa kita dalam membangun suatu kawasan itu ada lahan yang diperuntukkan untuk fasos-faso. Ada ketentuan ya Pak ya? Ada ketentuannya. Nah kalau untuk perumahan menengah itu terutama kita pasti ada berikan fasilitas untuk taman, tempat ibadah, fasos-fasumnya. Nah, ada yang kita bangun dan ada yang pemerintah membangun. Tapi lahannya tetap diperuntukkan gitu Pak? Lahannya diperuntukkan oleh Cipta. Baik. Nah, kalau untuk misalnya perumahan tipe terrendah nih Pak gitu, itu fasilitas standar yang didapatkan biasanya apa aja gitu Pak? Kalau untuk lokasi kita perumahan yang di Tembesi, Taman Cipta Asri itu konsumennya itu boleh katakan sudah lengkap ya fasilitasnya. Karena apa? Kita di sana hanya pasarkan untuk tipe 36, bahkan ada tipe 30. Nah, mereka di sana udah ada fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kalau tinggal di Cipta Greenview atau Taman Cipta Asri, itu sebenarnya udah kos dari konsumen itu udah minim. Kenapa? Mulai dari SD dia cukup jalan kaki ke sekolah, dekat gitu. Jadi tidak perlu lagi pakai transport. Ke SMP dekat, ke SMA-nya dekat. Jadi kalau dari sisi keamanannya ya terhindarlah dari kecelakaan. Lebih aman Pak ya, lebih karena aman. Masih di satu kawasan Pak. Karena dalam satu kawasan. Baik. Nah, saat ini kita juga sudah menyiapkan itu lahan untuk fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas. Untuk di lahan Greenview. Greenview di Tembesi. Di Tembesi. Nah, kalau untuk daerah Sungai Beduk atau Piayu itu juga ada pengembangan dari grup Cipta saat ini Pak gitu. Ada juga. Ya seperti tadi ya kita bilang, karena setiap pojok Batam ada Cipta, ada kan Cipta. begitu kan. Nah, lagian pengalamannya 12 tahun Bapak bilang tadi di Batam Pak ya. Sayanya di Batam. Bapaknya mungkin Ciptanya lebih lama lagi. Cipta udah 26 tahun. 26 tahun, berarti udah terpercaya sekali Pak di Batam. Baik. Nah, kalau untuk di Piayu, kita sudah kembangkan beberapa perumahan di situ. Saat ini kita lagi kembangkan yang namanya Cipta Piayu Village 2. Yang satunya, tahap 1 itu sudah sold out. Kita kembangkan yang 2. Nah, khusus untuk yang Cipta Piayu Village 2 itu kita peruntukkan tipenya ya tipe kecil. Karena itu berdekatan dengan kawasan industri Batamindo. Jadi memang kita memperuntukkan untuk teman-teman yang bekerja di kawasan Batamindo. Nah, itu tipe 30 sama tipe 36. Jadi kalau untuk di Cipta Piayu Village 2 dengan DP cicilan per bulan 1.200.000. Cicilan DP. Cicilan DP 1.200.000. Nanti kalau DP-nya udah lunas, dia bisa KPR. Nah, itu cicilan KPR-nya perkiraan 1.700.000. Baik. Tapi DP-nya bisa dibayar langsung juga Pak? Kalau bisa bayar langsung. Kalau bayar langsung malah kita kasih diskon. Lebih diskon lagi. Kita kasih untuk DP-nya tadi Pak. Untuk DP. Baik. Nah, untuk di Piayu itu dengan penghasilan UMK itu sudah bisa ambil rumah di Cipta. Di Cipta. Di Cipta.
Dengan estimasi mungkin UMK 5 jutaan Pak gitu Ya. ya. Udah bisa ngambil tipe 36 juga. Tipe 36 sama tipe 30 udah bisa. Baik, terima kasih Pak Cici. Nanti kita break dulu Pak, bincang-bincang kita terkait Batam Properti, bagaimana pemilihan lokasi, pilihan gaya, ragam pilihan perumahan di Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, karena bicara Batam Properti akan kita lanjutkan sesaat lagi. Selamat datang di Cipta Grand City, titik pusat bisnis yang inovatif dan multifungsional di Kota Batam. Kami hadir dengan berbagai fasilitas untuk mendukung bisnis dan aktivitas Anda. Workshop gudang kami dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan produksi dan workshop Anda. Butuh ruang untuk bisnis atau investasi? Ruko 3 lantai dan ruko 2 lantai kami siap mendukung berbagai usaha Anda. Lapangan serbaguna dengan panggung dan kios siap jual menyediakan ruang yang multifungsi untuk berbagai acara dan kegiatan. Di Cipta Grand City, tersedia lapak pasar dengan sekitar 200 unit kios siap menjual beragam produk dan layanan. Developer Cipta Group, tempat untuk mengembangkan bisnis Anda. Kunjungi kami sekarang di Pengelola Pasar Cipta Grand City. Bangun masa depan bisnis Anda bersama kami. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Udah mulai, Pak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Properti. Dan kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bapak Cici yang merupakan manajer marketing PT Cipta Tama Gria Pratama atau Cipta Group. Dan kita masuk di segmen kedua pemirsa, dan kita akan mungkin membahas mengenai promo yang diadakan oleh Cipta Group di tahun 2024 ini, atau promo akhir tahun di 2024 ini, dan fasilitas unggulannya apa saja, dan bagaimana Cipta Group sendiri menjawab tantangan kebutuhan hunian di Kota Batam. Baik Pak Cici, kita lanjut lagi bincang kita di segmen kedua ini Pak. Baik. Mungkin ini kan kita masih di tahun 2024 dan sebentar lagi akhir tahun. Nah, dari Cipta Group sendiri Pak, ini ada promo-promo akhir tahun seperti apa untuk tahun 2024 ini untuk masyarakat Kota Batam yang ingin memiliki hunian strategis di Kota Batam Pak? Silakan. Baik. Jadi kalau bicara penawaran, Ya, penawaran ya. yang akan kita berikan kepada konsumen kita, Cipta selalu ada penawaran khusus bagi konsumen Cipta sendiri. Nah, untuk saat ini kita ada memberikan yang kita sebut namanya KPR Idaman. KPR Idaman. Ya, jadi kita menawarkan KPR Idaman kepada calon konsumen kita. Dari KPR Idaman ini, itu konsumen tinggal tanda tangan. Ya, tinggal tanda tangan maksudnya begitu dia pilih unit, Ya. kumpulkan berkas KPR, DP-nya kita diskon.
DP-nya diskon. DP kita diskon dari 15% sampai 20% DP. Terus kita kasih free legalitas. Surat-surat SHGB, BPHTB, AJB. Itu kita free kan. Ya, yang kalau menarik lagi, kita bisa subsidi untuk biaya proses KPR. Proses KPR juga disubsidi, Pak? Kita subsidi sampai 5%. Ya. Makanya konsumen kalau minat beli rumah di Cipta, untuk saat ini kita memang ada penawaran yang bagus, yang sangat menguntungkan. Itu untuk tipe paling kecil aja dengan harga 300 jutaan. 300 jutaan. Itu yang kita subsidi itu boleh katakan sampai 80 juta. 80 juta. Besar untuk KPR idaman. Makanya keuntungan selalu kita berikan kepada calon konsumen kita. Baik, nah untuk KPR idaman yang Bapak bilang, ini fokusnya untuk nasabah yang seperti apa, Pak, gitu? Atau masyarakat yang seperti apa yang bisa mengambil KPR idaman nih, Pak? Atau semua orang bisa gitu? Syarat-syaratnya mungkin, Pak? Sebenarnya kalau semua orang bisa ambil untuk KPR idaman, tapi tentu yang punya persyaratan untuk KPR yang memenuhi syarat lah, yang memenuhi syarat. Nah, kalau untuk syarat ke KPR sebenarnya karyawan kan bisa, wira swasta bisa. Jadi boleh katakan kita tidak membatasi sepanjang dia bisa untuk KPR ke bank. Artinya sepanjang dia memenuhi syarat juga, Pak, ya? Memenuhi syarat, iya. Baik, Pak. Nah, mungkin ada promo apa lagi, Pak? Silakan lanjut, Pak. Selain dari KPR idaman, kita juga ada KPR bagi konsumen kita mau cicil DP. Mau cicil DP juga bisa. Dia belum mau KPR, kita kasih kesempatan untuk cicil DP-nya dulu. Dari cicilan DP ini bervariasi. Ada yang bisa 10 bulan, ada yang 14 bulan, bahkan ada yang sampai 1,5 tahun. Itu maksimalnya 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk cicil DP. Nah, untuk yang 1,5 tahun ini ya mungkin lokasinya belum kita bangun. Belum dibangun. Jadi dia cicil DP dulu. Nah, keuntungannya konsumen beli rumah cicil DP tentu dia dapat harga perdana. Nah, kalau orang pintar istilah kita pasti beli rumah sebelum harga naik. Yang beli rumah kalau harga udah naik berarti itu orang butuh. Orang butuh, beda lagi ya. Beda lagi. Jadi disarankan beli rumah sebelum dibangun, Pak, ya? Sebelum dibangun. Biar dapat harga perdana. Baik. Lagi ada promo apa lagi, Pak? Lanjut, kalau untuk promonya, nah ini bagi teman-teman yang wira swasta atau yang punya usaha, tapi dia tidak bisa untuk KPR. Contohnya dia usaha ayam potong di pasar, dia punya usaha yang tren di Batam itu ayam penyet. Yang wira swasta, Pak, ya? Wira swasta. Nah, itu kita menyediakan cash bertahap. Cash bertahap. Ya. Nah, kalau dengan cash bertahap ini, itu persyaratannya cukup KTP saja. Itu artinya langsung urusannya dengan developer. Dengan developer. Berarti nggak ke bank gitu. Nggak ke bank. Nah, itu kita peruntukkan. Untuk yang wira swasta yang nggak bisa KPR, nah itu kita berikan namanya cash bertahap langsung ke developer. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen juga, Pak, ya? Yes. Dia mau ngambil yang mana sesuai dengan kemampuannya tadi. Kalau dia sanggup untuk cash bertahap, ya ada jalan juga untuk cash bertahap gitu. Betul. Pak, ya. Dan kalau mungkin mau dicicil bisa juga berurusan dengan DP dulu dan juga sama bank gitu, Pak, ya. Baik, terima kasih. Dan Pak, selanjutnya bagaimana dari Cipta Group sendiri menjawab kebutuhan akan hunian di Kota Batam sendiri, Pak, gitu. Melihat mungkin kebutuhan akan rumah di Kota Batam ke depannya seperti apa gitu.
Dari pandangan Pak Ji seperti apa? Kalau dari pandangan kita untuk kebutuhan rumah di Batam sampai saat ini masih tren ya, masih bagus. Nah, itu kita bisa lihat dari begitu banyaknya pengembang-pengembang baru masuk ke kota Batam. Berarti Batam ini sangat seksi untuk properti. Nah, di situ Cipta mengambil kesempatan. Nah, karena kita sudah pengembang lama di Batam, kita pengembang lokal yang rasa nasional. Nah, kita sudah memiliki beberapa lahan. Kalau orang kan baru mau cari lahan. Mau cari lahan dulu. Kalau kita udah punya lahan, nah kita tinggal kembangkan. Nah, untuk pengembangannya tentu kita melihat lokasi. Karena dalam penentuan konsep kita pasti ada beberapa pertimbangan, perencanaan, tipe rumah, karena akan berhubungan dengan harga. Nah, itu selalu kita pertimbangkan. Nah, disitulah bermainnya teknologi. Di Cipta atau bukan Cipta saja ya, pengembang-pengembang itu pasti sudah membutuhkan teknologi yang begitu bagus. Karena banyak manfaatnya, mulai dari perencanaan, pembuatan desain, untuk pengukuran, juga untuk survei. Bahkan kita survei material aja itu bisa pakai teknologi, karena kita sudah pakai material yang udah SNI. Kan sekarang tidak boleh lagi nggak pakai SNI, kecuali pasir ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Nah, itu sangat menguntungkan dari sisi Cipta. Baik. Tapi dari segi material itu juga ya, dari Cipta sendiri selalu ngikutin perkembangan tren gitu nggak Pak gitu. Kok sekarang kan konsepnya saya lihat lebih kayak minimalis gitu, atau Cipta sendiri punya karakter tertentu Pak, masalah konsep hunian sendiri gitu, seperti apa? Sebenarnya untuk di Batam itu kita melihat dari sisi keinginan dari konsumen. Nah, kebanyakan Cipta mengembangkan model rumahnya, desainnya itu minimalis ya. Jadi kita mengembangkan minimalis modernnya. Nah, karena untuk saat ini yang banyak dibutuhkan, yang banyak diminati konsumen itu ya yang model-model minimalis. Simple, minimalis, ini sesuai fungsi gitu Pak ya? Sesuai fungsi. Lebih fungsional. Nah, kalau kita bicara pangsa pasar ya Pak, yang menengah ke atas gitu, dari Cipta sendiri ini menawarkan apa Pak untuk kalangan menengah ke atas, mungkin di daerah strategis seperti Nagoya dan juga Batam Center itu ada juga Pak ya, dari Cipta sendiri seperti apa? Seperti yang saya bilangin tadi, Cipta ini kan bermain di kelas menengah ke bawah. Jadi kita ada beberapa lokasi yang kita kembangkan. Kalau untuk yang tipe kecil itu di Piayu sama Tembesi. Kalau yang menengah itu kita adanya di Tiban sama di Nagoya. Nagoya juga ada. Ya, di Nagoya. Nah, untuk di Tiban kita ada kembangkan klaster Kamboja. Klaster Kamboja. Itu mulai dari harga 1M. 1M. Di lahan yang kita miliki itu ada 49 hektar. Nah, itu kita ada satu klaster yang kita bangun rumah 2 lantai. Nah, itu cukup tren saat ini, dan yang kita pasarkan tinggal itu. Tapi kalau untuk area komersilnya itu juga sudah dibangun situ Pak, itu kayak ruko, misal pusat perbelanjaan atau seperti apa gitu. Biasanya berbarengan atau satu-satu perumahan atau area komersilnya itu beda lagi gitu Pak gitu. Konsepnya biasanya seperti apa? Kalau perumahan kita khususnya untuk yang di Ciptaland, itu kita ada bangun rumah, ada bangun ruko, ada bangun pasar. Nah, itu pembangunannya boleh katakan kita lihat planning kita.
pasti kita bangun rumah dulu. Setelah rumah, sebagian jalan kita baru bangun ruko. Bertahap lah Pak ya. Bertahap. Nah, di tengah perjalanan kita bangun pasarnya. Area komersilnya tadi. Area komersial. Dan nah, pusat sekarang bisnisnya gitu Pak ya. untuk komersialnya ruko yang di Ciptaland itu kita sudah banyak yang ditempati, udah banyak yang dibuka, dan kita masih ada beberapa ruko yang kita pasarkan untuk di Ciptaland. Ciptaland masih terbuka, sekarang masih dikembangkan Pak ya? Masih kita kembangkan. Nah, untuk harga ruko kita di Ciptaland, ya itu hanya 700 jutaan. Itu sudah 2 lantai? Ruko? Sudah 2 lantai. Baik. Di mana lagi cari ruko harga segitu Pak ya? Ya. Ini dengan fasilitas yang lengkap juga. Lengkap. Di kawasan yang sudah ramai, perumahan juga ramai, area komersial juga sudah jadi. Dan saya lihat Ciptaland ini dekat sama laut ya, view-nya juga bagus Pak ya? Ya. Baik. Jadi kalau kita katakan perumahan Ciptaland kita ini itu di pinggir laut. Jadi bisa, kalau yang 2 lantai, itu dari jendelanya bisa lihat Singapura. View-nya Singapura ya? Singapura. Mahal view ya? Iya. View-nya langsung ke negara luar Pak ya, Singapura atau negara tetangga kita Singapura. Baik Pak Cici, terima kasih. Kita break sejenak lagi Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, karena bicara properti mengenai Batam Properti bersama Batam Televisi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Datang di Cipta Grand City, titik pusat bisnis yang inovatif dan multifungsional di Kota Batam. Kami hadir dengan berbagai fasilitas untuk mendukung bisnis dan aktivitas Anda. Workshop gudang kami dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan produksi dan workshop Anda. Butuh ruang untuk bisnis atau investasi? Ruko 3 lantai dan ruko 2 lantai kami siap mendukung berbagai usaha Anda. Lapangan serbaguna dengan panggung dan kios siap jual menyediakan ruang yang multifungsi untuk berbagai acara dan kegiatan. Di Cipta Grand City, tersedia lapak pasar dengan sekitar 200 unit kios siap menjual beragam produk dan layanan. Developer Cipta Group, tempat untuk mengembangkan bisnis Anda. Kunjungi kami sekarang di Pengelola Pasar Cipta Grand City. Bangun masa depan bisnis Anda bersama kami. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Properti, dan kita masuk di segmen ketiga dan kita masih berbincang bersama Bapak Cici yang merupakan manajer marketing PT Cipta Tamagria Prima. Kita masuk di segmen ketiga, mungkin kita akan membahas mengenai kendala finansial, peran teknologi, dan bagaimana menjaga kualitas serta rencana pengembangan kedepannya dari grup Cipta sendiri untuk menjawab kebutuhan hunian yang ada di Kota Batam. Baik, Pak Cici, kita masuk di segmen ketiga. Mungkin bagaimana Pak biasanya strategi dari grup Cipta sendiri Pak ini untuk mendukung pembeli rumah pertama
yang mungkin sering menghadapi kendala finansial dari konsumen sendiri gitu. Itu dari Cipta sendiri biasanya memberi kemudahan apa saja Pak gitu dalam untuk para konsumen yang ada di Kota Batam untuk membeli rumah di Cipta gitu, seperti apa? Baik. Jadi karena kita berangkat dari rumah menengah kecil, nah kita sangat tahu kebutuhan atau kemampuan dari konsumen kita tersebut. Yeah. Jadi bagi konsumen atau masyarakat Batam yang mau beli rumah, tapi kendala finansial, cukup datang ke Cipta, karena di Cipta sudah disiapkan. Rata-rata konsumen yang tersebut itu membutuhkan rumahnya yang ready stock. Nah, untuk rumah ready stock itu di Cipta ada, dan kita bisa berikan diskon untuk DP-nya. DP-nya 15%, kita diskon 15%. Jadi dia cukup bayar booking fee 2 juta, dia sudah memiliki rumah hunian yang sesuai dengan selera. Untuk surat-surat kita juga bisa kasih free, seperti AJB, SHGB, BPHTB kita free. Jadi konsumen tinggal siapin berkas, persyaratan KPR, lalu kita realisasikan. Karena rumahnya udah jadi, tidak sampai 1 bulan dia sudah bisa bawa keluarga masuk ke rumahnya dia. Berarti bisa tinggal sambil nyicil gitu Pak? Nyicil ke bank. Nyicil ke bank. Nyicil ke bank. Nah, kalau untuk estimasi KPR-nya Pak, dari Cipta sendiri, itu biasanya bisa sampai berapa tahun Pak? Mungkin 10 tahun, 15 sampai 20 gitu. Itu atau tergantung banknya Pak, seperti apa? Kalau untuk lahan kita sekarang, itu sebenarnya KPR waktunya itu tergantung dari keinginan konsumen sendiri. Artinya disesuaikan. Disesuaikan mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan kalau mau bisa sampai 20 tahun. 20 tahun juga ada Pak ya? Ada. Baik. Nah, kalau kita bicara teknologi Pak, bagaimana Grup Cipta sendiri ini ikut perkembangan teknologi yang ada saat ini Pak? Mungkin biasa kan sekarang saya lihat ada perkembangan smart, rumah smart gitu. Ya, atau Cipta sendiri juga ikut perkembangan teknologi seperti itu Pak? Gitu, Pak. Dalam konsepnya gitu. Dalam membangun suatu kawasan, kita pasti mengikuti tren. Ya. Nah, kalau untuk kawasan industri, kawasan yang kita kembangkan, peran dari teknologi itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, sekarang orang lagi tren untuk kawasan atau rumahnya pakai smartphone ya. Smartphone atau smart kunci ya, kunci smart atau itu kita smart home lah misalnya. Smart home itu kita akan adakan di perumahan kita yang di klaster Kamboja. Klaster Kamboja. Yang di Ciptaland Pak. Yang di Ciptaland. Baik. Jadi peran teknologi ya itu bagi Cipta sangat dibutuhkan sekali, karena mulai dari perencanaan itu udah pakai teknologi. Artinya Grup Cipta cukup menjawab perkembangan zaman yang ada saat ini, terutama perkembangan teknologi yang ada, dan Grup Cipta juga mengimbangi itu Pak ya. Kita pasti ngikutin dan mengimbangi. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana Cipta menjaga kualitas dari bangunan atau perumahan yang dibangun atau dikembangkan oleh Cipta Pak? Biasanya quality control seperti apa gitu? Nah, ini kita sangat konsen sekali terhadap kualitas rumah yang kita bangun, karena itu akan menjadi kebanggaan bagi konsumen kita. Kalau beli rumah di Cipta itu kualitasnya bagus. Jadi makanya kita konsen sekali, mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai pemilihan materialnya. Itu kita konsen untuk memilih
supaya konsumen kita itu puas. Karena konsep kita rumah yang kita tawarkan itu adalah rumah yang siap huni. Siap huni ya. Nah, kita sudah lengkapi dengan dapur. Terus konsep Cipta, rumah yang kita tawarkan itu apa? Kita memberikan janji yang bisa ditepati. Yaitu serah terima rumah tepat waktu. Nah, di situ kita konsen dalam memanage kualitas, karena akan menjadi kebanggaan bagi calon konsumen kita. Kalau dia puas, kita akan dapat artinya kepercayaan konsumen nomor satu, Pak ya. Konsumen nomor satu. Apalagi grup Cipta ini sudah lama dan ini sudah punya cukup nama di Kota Batam sendiri, Pak. Jadi menjaga kualitas kepercayaan dan kualitas tadi itu nomor satu bagi grup Cipta di Kota Batam ini, Pak ya. Betul. Dan satu lagi yang saya menarik, Pak, selalu tepat waktu dari grup Cipta sendiri, Pak. Nah, untuk kantor pemasaran dari grup Cipta, mungkin Bapak bisa kasih tahu pemirsa di rumah mungkin di mana aja, Pak, kantor pemasaran dari grup Cipta sendiri, gitu. Bagi pemirsa Batam TV, untuk kantor pemasaran Cipta itu kita berkantor di Jalan Pembangunan, Blok B nomor 3 dan 4, Nagoya, Batam. Itu di samping rumah makan sederhana. Selain dari itu, setiap proyek kita itu kita adakan yang namanya marketing gallery. Jadi setiap proyek ada kantor marketing kita di sana. Jadi masyarakat Batam kalau ada niat mau beli rumah ke Cipta, tinggal datang mau ke kantor kita yang di Jalan Pembangunan atau langsung ke proyek, itu akan kita layani dengan baik. Artinya di proyek juga ada tempat pemasarannya juga. Ada. Info untuk pemasarannya tadi, Pak ya. Iya. Di setiap proyek Cipta Group sendiri, Pak ya. Iya. Baik. Nah, terakhir, Pak, sepengalaman Pak Cici untuk pemirsa atau warga Kota Batam yang ingin membeli rumah, mungkin poin-poin apa yang perlu diperhatikan, Pak, sebelum membeli rumah dan memilih lokasi yang strategis untuk membeli rumah tadi, Pak, gitu. Kalau tip bisa kita berikan ke masyarakat Batam, harus jeli dalam memilih properti. Karena setiap orang pasti bisa bangun rumah, tapi dia tidak akan bisa bangun konsep seperti yang dibangun oleh pengembang. Dan dia tidak akan mendapatkan pengembang yang punya nama. Nah, harus diperhatikan dari sisi lokasi. Pertama, kita kerja di mana? Pasti harus nyari rumah yang agak dekat dengan lokasi aktivitas kita. Jangan-jangan karena murah tapi jauh dari tempat kerja, akhirnya jadi susah sendiri. Betul. Gitu, Pak ya. Jadi pemilihan lokasi penting dengan tempat kita kerja gitu, Pak ya. Baik. Jadi lanjut, Pak. Jangan karena murah kita ambil, tapi kita mengurangi investasi kita. Kalau beli rumah ke Cipta itu konsepnya pasti sudah jelas. Terus jalannya lebar dan terhindar dari banjir. Taman pasti sudah kita bangun. Taman sudah ada gitu. Taman sudah ada. Fasilitas yang kita utamakan yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena itu yang utama diperlukan oleh masyarakat. Baik, Pak Ci, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah berbagi ke pemirsa di rumah, dan semoga kedepannya grup Cipta ini makin maju di Kota Batam dengan proyek-proyek yang ambisius juga, Pak, di Kota Batam. Dan
Terima kasih sekali lagi Bapak sudah memberikan wawasan dan pengetahuan kita tentang sebab-sebab perkembangan dunia properti Kota Batam, dan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kita semua untuk memilih dan berinvestasi di dunia properti dengan bijak dan tepat saat ini dan juga di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi Pak Cici untuk waktunya, dan pemirsa Batam TV, demikian dialog kita Batam Properti kali ini. Saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Batam TV, inspirasi Kepri. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV.